Istana tidak tinggal diam ya, diserang terus oleh PDIP soal makan bergizi gratis. Dan kemudian jawabannya datang dari Letkol Teddy Indrawijaya, yakni Sekretaris Kabinet. Dia langsung bicara pada wartawan, kepada wartawan hari ini, padahal dia baru saja tiba dari perjalanan panjang bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Selain dia berkunjung ke Washington, menghadiri KTT Board of Peace, dan kemudian juga melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Trump yang kemudian menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang membuat geger itu. Dan baru hari Jumat ini pesawatnya mendarat di tengah hujan yang cukup deras begitu. Dia kemudian harus sudah menjawab pertanyaan wartawan, tapi ini tidak langsung di bandara ya, karena situasinya seperti Anda lihat ini, situasinya ketika Pak Prabowo tiba itu memang sudah hujan, dan para pejabat tinggi yang menyambutnya terlihat di situ ada Gibran Rakabuming, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, kemudian ada Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo, ada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Itu mengenakan payung ya mereka, dan Presiden Prabowo setelah menyalami mereka sempat berbincang sebentar, kemudian masuk ke dalam mobil dan meninggalkan Bandara Halim Perdana Kusuma. Ini landasan udara tepatnya ya, bukan bandara ya, Halim Perdana Kusuma. Nah, sesampainya di Istana Presiden itulah kemudian Teddy Indrawijaya memberikan penjelasan kepada wartawan. Kata dia, yang namanya anggaran pendidikan itu 20% dari APBN. Nah, di tahun ini 769,1 triliun, itu 20% kata dia, dan itu anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan itu apa? Banyak isinya peruntukannya, kata Teddy. Saya ingin meluruskan pemahaman dan narasi yang keliru tentang apa. Jadi kemarin ada sedikit pihak yang menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan, sehingga sekolah terbengkalai, kemudian guru-guru tidak diperhatikan. Oke. Jadi saya mau jawab itu narasi yang keliru. Faktanya tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang. Tidak ada program dari periode sebelumnya yang dihentikan. Semuanya berjalan. Semuanya berjalan, bahkan ditambah. Ya. Jadi namanya anggaran pendidikan itu 20% dari APBN. Oke. Nah, di tahun ini 769,1 T itu 20%. Oke. Dan itu anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan itu apa? Banyak. Isinya peruntukannya. Ya. Dan isinya peruntukannya itu sudah disepakati bersama tahun lalu oleh pemerintah, DPR, dan Badan Anggaran DPR, yang mana ketua bunganya juga PDIP, kira-kira. Dan tadi semua hal itu adalah, termasuk MBG, adalah fondasi awal untuk memperbaiki pendidikan ke depan. Itu kira-kira ya. Menurut Teddy, undang-undang APBN itu seperti biasa ya telah melalui kesepakatan pemerintah bersama DPR, termasuk tahap pengambilan kesepakatannya itu di Banggar. Banggar ini Badan Anggaran DPR. Dan kemudian dia menyatakan bahwa yang menjadi ketua Banggar itu dari fraksi PDIP, yakni Said Abdullah. Ya, isinya itu peruntukannya itu sudah disepakati bersama tahun lalu oleh pemerintah, DPR, dan Badan Anggaran DPR. Dan ketua Banggarnya juga PDIP, kira-kira gitu kata Teddy Indrawijaya. Ya, teman-teman, MBG atau makan bergizi gratis adalah program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nah, kita melihat teman-teman apa yang disampaikan oleh Opung Luhut ya tentang MBG ini. Ya, paparannya seperti apa? Nah, Luhut sebut program MBG berdampak pada penurunan kemiskinan. Nah, apakah Anda setuju dengan hal ini teman-teman, dengan adanya MBG ini berdampak pada penurunan kemiskinan? Apakah dengan adanya MBG ini kemiskinan sudah menurun di Indonesia? Tetapi kalau kita melihat ya pengangguran ya terjadi di mana-mana, PHK terjadi di mana-mana teman-teman. Ya, berarti ya kalau PHK terjadi di mana-mana, pengangguran semakin banyak, ya berarti ya tingkat kemiskinan itu semakin tinggi, bukan malah menurun. Tetapi oleh karena adanya MBG ini, Opung Luhut mengatakan bahwa itu menurunkan kemiskinan. Oke.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Dan Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan dampak positif dari program makan bergizi gratis MBG terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pembangunan ekosistem ekonomi, serta penurunan kemiskinan. Nah, kita semua terperanglah juga melihat bahwa dampak MBG ini memang luar biasa kepada pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, ekosistem yang terbangun dari ekonomi, dan seterusnya, dan penurunan kemiskinan, ujar Luhut dalam pernyataan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Rabu. Kemudian Luhut menyampaikan bahwa hal tersebut berdasarkan laporan oleh ahli kemiskinan Profesor Arif Ansori Yusuf yang menyatakan program MBG memiliki dampak signifikan. Menurut Arif, program MBG berpotensi menciptakan lapangan kerja baru hingga 1,9 juta dan mengurangi tingkat kemiskinan menjadi 5,8% jika implementasinya berjalan dengan baik. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat mengurangi ketimpangan sosial. Arif mencontohkan sebuah keluarga dengan 3 anak dapat menerima bantuan sebesar 600.000 per bulan dari program MBG, jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan bantuan program Keluarga Harapan PKH dan bantuan pangan non-tunai BPNT yang masing-masing sekitar 200.000. Jadi sangat tidak mungkin tidak besar, semua paham itu. Cuma kita melakukan kajian secara kuantitatif. Tapi poinnya adalah karena ini sangat progresif, maka kita harus pastikan roll out-nya berjalan dengan baik, kata Arif. Untuk memastikan keberhasilan program ini, Arif mengusulkan 3 langkah penting. Pertama, melakukan business proses review atau tinjauan proses bisnis dan audit rutin oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Yang kedua adalah melibatkan peran serta masyarakat dalam monitoring program agar rasa memiliki masyarakat meningkat. Ketiga, menghindari kebocoran dalam rantai pasok, terutama dengan mengurangi ketergantungan pada bahan impor yang tidak diperlukan. Ini akan membuat rantai pasok yang betul-betul terjaga sehingga dampaknya betul-betul seperti yang diharapkan. Tapi sekali lagi intinya ini mari kita jaga bersama karena ini flagship bangsa ini, ujar Arif. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama para menteri dan Dewan Ekonomi Nasional DEN. Selain Luhut dan Arif, rapat terbatas itu juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Ketua DEN Mari LK Pangestu, dan anggota DEN Khatib Basri. Nah, itu yang disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan, teman-teman, mengenai program makan bergizi gratis itu, ya, mengurangi tingkat kemiskinan dan juga ketimpangan sosial. Luhut ungkap MBG bisa kurangi kemiskinan, ketimpangan makin sempit. Ketua Dewan Ekonomi Nasional DEN Luhut Binsar Panjaitan mengatakan program makan bergizi gratis berpotensi menurunkan kemiskinan hingga 2,6%. Adapun program ini ditargetkan akan diberikan kepada 82,9 juta penerima manfaat dengan alokasi anggaran sebesar 171 triliun. Dari data yang saya dapatkan, peningkatan permintaan beras, telur, dan ayam dari program ini saja mampu menyerap hasil produksi dalam negeri dan memperkuat sektor pertanian, ujar Luhut dalam keterangan resmi dikutip Selasa. Tak hanya itu, program makan bergizi gratis diproyeksikan mampu menurunkan ketimpangan hingga 3,6%. Saat ini MBG telah berjalan di 38 provinsi dengan 2 juta penerima manfaat, didukung oleh 722 satuan pelayanan pemenuhan gizi, ya, SPPG, ya, hingga akhir 2025 ditargetkan 32.000 SPPG beroperasi untuk menjangkau lebih banyak masyarakat. Nah, dalam kesempatan yang sama, Luhut bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Penas Rahmat Pambudi, serta Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindrayana juga membahas peran GovTest dalam meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan hingga program makan bergizi gratis. Digitalisasi yang lebih baik akan mempercepat transformasi sebagai sektor dan mendorong ekonomi nasional agar lebih kompetitif dan inklusif.
Dengan sistem yang lebih terintegrasi, kebijakan yang dibuat akan bisa lebih tepat sasaran dan penggunaan anggaran menjadi lebih efisien, ujar Luhut. Nah, itu teman-teman ya mengenai yang dikatakan oleh Luhut Binsar Panjaitan, bagaimana peran penting MBG di dalam negeri, di dalam perekonomian. Dan kata Luhut Binsar Panjaitan, MBG mampu menekan kemiskinan, mengurangi kemiskinan, dan juga mengurangi ketimpangan sosial. Silakan memberikan komentar Anda teman-teman ketika Anda setuju dengan apa yang disampaikan oleh Opung Luhut ya selaku Ketua Dewan Ekonomi Nasional ini.